Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Apa kabar anak-anak Ustadz semua hari ini? Alhamdulillah, Ustadz harapkan semua antum dalam keadaan sehat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu semangat dalam belajar, terutama dalam keadaan kita seperti ini. Baiklah anak-anak Ustadz, hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembelajaran kita prakarya untuk anak-anak Ustadz kelas 7. Jangan lupa di sini Ustadz ingatkan kembali ya, walaupun kita melakukan pembelajaran dengan sistem daring, Ustadz harapkan antum jangan bermudah-mudah untuk tidak mengumpulkan tugas. Dari beberapa yang Ustadz amati saat pengumpulan tugas, ya, antum banyak yang tidak mengerjakan. Baiklah anak-anak Ustadz harap antum bisa lebih serius lagi dalam pembelajaran ini, ya, terutama untuk tugas-tugas antum. Baiklah anak-anak Ustadz akan mengulang sedikit materi kita pembelajaran yang pekan lalu, yaitu ada tentang tapestry dan batik, ya. Di sini Ustadz sudah menjelaskan sampai kerajinan batik, ya. Jadi kita ingat sekali bahwa batik ini sudah menjadi suatu kerajinan ya, terutama di Indonesia yang sangat populer sekali, bahkan di dunia internasional, ya. Jadi sampai-sampai kita pun menjadikan batik ini sebagai pakaian nasional. Jadi anak-anak Ustadz, ya, di sini kita akan memasuki tentang batik, ya, yaitu batik pedalaman atau batik klasik, ya. Jadi saya jelaskan, batik pedalaman adalah pengkategorian batik yang berkembang di masa lalu. Dahulu pembatik-pembatik hanya ditemui di daerah pedalaman saja. Selain itu, juga tidak sembarangan orang dapat melakukan proses pembatikan, sehingga jarang dijumpai di lingkungan masyarakat luas. Pada masa kejayaan kerajaan di Indonesia seperti Majapahit, kain batik hanya ditemui di kalangan raja-raja saja, dan hanya petinggi keraton yang boleh mengenakan kain batik. Oleh karena itu, pembatik hanya dapat dijumpai di lingkungan keraton. Batik keraton adalah batik yang tumbuh dan berkembang di atas dasar-dasar filsafat kebudayaan Jawa yang mengacu pada nilai-nilai spiritual. Nah, anak-anak Ustadz, di sini ya, kita ketahui bahwa pada zaman dahulu, ya, tidak sembarangan, ya, atau hanya sedikit saja, ya, yang dapat menggunakan batik. Karena apa? Ya, karena proses pembatikan itu, ya, tidak seperti sekarang ini dapat dilakukan oleh semua orang, ya. Pada zaman dahulu pembatik itu hanya di lingkungan-lingkungan tertentu. Seperti contoh yang dijelaskan tadi, ya, seperti di lingkungan keraton. Tapi kalau sekarang anak-anak Ustadz kita sudah seiring dengan perkembangan teknologi, ya, kita sangat mudah sekali menjumpai baju batik. Bahkan kita sendiri pun bisa mencetaknya sendiri, ya, karena kemajuan teknologi, ya. Oke, Ustadz lanjutkan lagi. Para pembatik keraton membuat batik dengan cara yang tidak biasa, yaitu dengan menggunakan
banyak proses dan ritual pembatikan. Para pembatik keraton ibarat ibadah suatu seni tinggi yang patuh pada aturan serta arahan arsitokrat Jawa. Nah, istilah-istilah batik pun mulai dikenal sejak zaman ini dan hampir semuanya menggunakan istilah ya dalam bahasa Jawa. Nah, baiklah anak-anak Ustadz, ya, kita kalau bicara tentang batik pasti ya terbayang oleh kita tentang daerah Jawa. Perlu anak-anak Ustadz ketahui sebenarnya batik ini bukan hanya daerah Jawa saja yang punya, ya. Hanya saja sampai saat ini daerah Jawa yang masih ya mengembangkan ya mempertahankan tradisi budaya batik, ya. Nah, baiklah anak-anak Ustadz, ya. Di sini sehingga banyak yang kita kenal istilah-istilah dalam batik ini menggunakan bahasa Jawa, ya. Ragam hias yang diciptakan pun bernuansa kontemplatif, tertib, simetris, bertata warna terbatas seperti hitam, biru, ya, dan soga atau coklat. Ya, di sini anak-anak Ustadz ya, tidak seperti sekarang ini kita sangat mudah sekali ya mendapatkan warna-warna yang kita inginkan. Ya, bahkan sekarang kita sering melihat banyaknya batik dengan warna-warna yang cerah-cerah, ya. Nah, di batik klasik ini ya warnanya terbatas ya seperti hitam, biru tua ya dan coklat. Oke. Hal ini mungkin disebabkan oleh keterbatasan warna-warna yang diambil dari warna-warna alam, ya. Oke. Ragam hias ini memiliki makna simbolik yang beragam. Oleh karena itu, batik dikenal masyarakat sebagai kebudayaan nenek moyang dari daerah Jawa. Batik pedalaman sering juga disebut sebagai batik klasik. Hal ini sesuai dengan beberapa alasan di atas. Namun, akibat perkembangan masyarakat, maka batik dapat keluar dari kalangan keraton dan menyebar ke seluruh pelosok tanah air, sejalan dengan adanya integrasi budaya. Nah, Ustadz, ya dahulu di Jawa itu hanya digunakan oleh penduduk keraton, ya. Tetapi sekarang semua kalangan masyarakat ya sudah menggunakan batik, bisa menggunakan batik, ya. Oke, karena adanya tadi integrasi budaya. Nah, itu adalah tadi yang pertama adalah tentang batik klasik ya anak-anak Ustadz. Oke, sekarang kita masuk ke batik pesisir. Batik pesisir adalah batik yang berkembang di masyarakat yang tinggal di luar benteng keraton sebagai akibat dari pengaruh budaya daerah dari luar pulau Jawa. Ya anak-anak Ustadz, tadi kita batik klasik itu berbasis di daerah keraton. Sekarang ini kita masuk ke batik pesisir ya yang di luar keraton. Ya. Selain itu, adanya pengaruh budaya asing seperti Cina dan India, termasuk agama Hindu dan Buddha. Hal ini menyebabkan batik tumbuh dengan berbagai corak yang beraneka ragam. Para pembatik daerah pesisir merupakan rakyat jelata yang membatik sebagai pekerjaan sambilan atau untuk mengisi waktu luang, yang sangat bebas aturan tanpa patokan teknis. Ya, berbeda tadi dengan yang di daerah keraton ya anak-anak Ustadz. Kalau di sini hanya rakyat biasa ya yang membatik sebagai pekerjaan sambilan saja. Oleh sebab itu, ragam hias yang diciptakan cenderung bebas, spontan, dan kasar dibandingkan dengan batik keraton. Jadi di keraton tadi batiknya itu penuh dengan aturan-aturan, tetapi kalau di batik pesisir ini lebih bebas ya, dan kasar, agak kasar ya dibandingkan dengan batik keraton. Para pembatik pesisir lebih menyukai cara-cara yang dapat mengeksplorasi
batik seluas-luasnya, sehingga banyak ditemui warna-warna yang tidak pernah dijumpai pada batik pedalaman klasik. Di sini anak-anak Ustadz ya, pembatik-pembatik pesisir sudah mengeksplorasi ya, baik dari warna dan corak-coraknya ya anak-anak Ustadz. Warna-warna yang digunakan mengikuti selera masyarakat luas yang bersifat dinamis seperti merah, biru, hijau, kuning, bahkan ada pula yang oranye, ungu, dan warna-warna muda lainnya. Ya, jadi warna juga sesuai dengan selera masyarakat ya. Kalau antum suka akan warna-warna yang muda, yang cerah ya, antum bisa nih melihat batik-batik daerah pesisir ya. Ragam hias pada karya batik Indonesia sangat banyak. Tentunya masing-masing motif memiliki makna sesuai dengan budaya masing-masing daerah. Di bawah ini ditampilkan beberapa motif dengan makna simboliknya. Ini anak-anak Ustadz salah satu contohnya ya. Ini adalah salah satu contoh batik pedalaman ya, daerah Jawa Tengah, namanya motif truntum. Nah, anak-anak Ustadz dapat lihat ini motif truntum. Coba anak-anak Ustadz perhatikan dengan seksama, kira-kira bentuknya apa ini anak Ustadz? Ya, ini daerah Jawa Tengah. Oke, motif-motif batik ini ya syarat akan ya filosofi ya, tahu ada sebuah makna di dalam batik-batik yang digambarkan ini anak-anak Ustaz. Motif truntum merupakan lambang cinta kasih yang tulus. Ini anak-anak Ustaz ya, ini merupakan sebuah lambang ya, motif bunga yang memiliki makna selalu menjaga kelestarian alam. Bagi saatnya anak-anak Ustaz, kita lihat nih motif pesisir juga ya. Ini batik Pekalongan ini anak-anak Ustaz ya. Warnanya kalau antum lihat ini lebih cerah-cerah ya. Ada warna yang agak kuning-kuningan, ada yang biru ya. Berbeda kalau antum lihat motif-motif batik klasik tadi, keraton tadi ya. Tentunya antum gak akan pernah melihat ada motif dengan warna-warna yang cerah seperti motif pesisir, batik pesisir ini anak-anak Ustaz. Nah, jadi antum sudah bisa nih, kalau ketika antum di rumah punya baju batik, antum sudah bisa nih kategorikan. Misalnya antum lihat, oh ini ciri-cirinya warnanya tidak begitu cerah ya. Nah, antum bisa nanti memberikan ya pengelompokan pada batik-batik yang antum punya. Oke. Ya, kalau ini anak-anak Ustadz motifnya tumbuhan ya anak-anak Ustadz ya. Ya. Tentang bunga ya, berbeda dengan yang tadi ya. Baiklah anak-anak Ustadz, ya di sini Ustadz ingin memberikan sebuah tugas kembali ya. Tugas yaitu, tetapi anak-anak Ustadz, tugas yang Ustadz berikan ini hanya antum kerjakan ya pribadi saja, tidak usah kelompok. Yang Ustadz mau antum carilah motif ragam hias batik pedalaman dan batik pesisir. Kemudian antum gambarlah motifnya dan berilah warna sesuai dengan motif aslinya. Nanti ketika antum sudah dapat
ya. Motifnya antum boleh gambar kembali ya, antum boleh gambar seperti kemarin itu di buku gambar ya. Ya, kemudian warnanya antum buat warna seperti warna aslinya, jangan antum modif kembali ya. Antum harus warnakan seperti warna motif aslinya, jangan antum modifikasi dengan warna-warna yang antum inginkan. Kemudian yang ketiga ya, antum tuliskan ya makna simbolik dari masing-masing motifnya, apa maknanya ya, seperti yang di atas tadi ya. Ya, melambangkan ya ini kasih sayang ya. Kemudian motif bunga memiliki makna untuk selalu menjaga kelestarian. Nah, seperti ini anak-anak Ustaz ya. Antum berikan tuliskan makna simbolik yang ada dalam motif tersebut ya. Paham ya anak-anak Ustaz? Untuk materi tugas ini jika antum tidak memahaminya, antum boleh ya menanyakan langsung kepada Ustadz ya, menjabri Ustadz. Baiklah anak-anak Ustadz, ini ya untuk motif-motif ini ya yang Ustadz mintakan satu saja ya anak-anak Ustadz, nggak usah terlalu banyak antum buat, satu saja gambarnya. Kemudian antum tuliskan makna simbolik dari masing-masing motif. Jangan lupa anak-anak Ustadz, antum tuliskan nama dan kelas antum. Baiklah, Ustaz akan lanjutkan kembali. Ini nanti antum akan kerjakan waktu yang Ustaz berikan 1 pekan ya. Kita akan lanjutkan ya. Ini kita masuk ke bahan dan produksi batik ya, anak-anak Ustaz. Jadi bahan yang digunakan dalam membatik adalah kain katun putih, malam, dan zat pewarna sintetis atau alami ya. Jadi anak-anak Ustadz, kalau antum perhatikan batik yang berwarna-warna itu ya, itu dibuat dari kain katun yang berwarna putih yang antum buat nanti motifnya, kemudian diberikan warna ya. Kemudian ada dikasih malam atau lilinnya ya, diberi warna sehingga bisa seperti yang antum lihat ya, batik-batik yang pada baju-baju yang antum gunakan misalnya. Oke, kain putih, kain katun putih yang biasa digunakan adalah kain prismissima, kain prima, kain marses, kain sutra, dan katun dobi. Kain katun lebih mudah menyerap zat warna dengan baik dibandingkan jenis polister. Di bawah ini beberapa contoh kain katun. Ini anak-anak Ustadz, ini contoh kain katun ya. Jadi kalau antum perhatikan kain katun, ini ada kain sutra ya. Antum boleh tanya sama umi antum. Antum tanya, nanti antum boleh cari-cari baju antum, tanya sama umi antum. Umi, ini yang mana yang kain katun? Insya Allah umi antum pasti tahu. Ya, ini kain sutra juga bisa anak-anak Ustadz ya. Tapi seperti yang Ustadz katakan ya, bahwa kain sutra ini ada larangan bagi kita kaum ya pria untuk menggunakannya. Ya, kemudian malam. Malam itu lilin artinya ya anak-anak Ustadz ya. Ya, bukan malam dalam bahasa Indonesia ya. Tapi ini istilah dalam batik, malam adalah lilin. Nah, ini anak Ustadz. Lilin yang biasa disebut malam ialah bahan yang dipergunakan untuk membatik. Ya, bukan lilin yang untuk kita gunakan saat mati lampu ya anak-anak Ustadz ya jenisnya. Sebelum digunakan, lilin atau malam harus dicairkan terlebih dahulu dengan cara dipanaskan di atas kompor. Malam yang biasa dipergunakan untuk membatik berbeda dengan malam atau lilin yang biasa. Ini seperti yang Ustadz katakan tadi ya. Bukan nanti antum mau membatik antum beli pula lilin di warung yang untuk ya menerangi saat mati lampu ya, itu berbeda ya anak-anak Ustadz. Malam untuk membatik bersifat cepat menyerap pada kain, tidak mudah copot saat pencelupan, tetapi dapat dengan mudah dilepas ketika proses pelorotan lilin malam. Dalam proses pembuatan batik
tulis berfungsi untuk merintang warna agar tidak masuk ke dalam serat kain di bagian yang tidak dikehendaki. Bagian yang akan diwarnai dibiarkan ditutup dengan malam. Nah, jadi anak-anak ustaz, motif-motif yang kita tidak ingin warnai maka itu akan diberi lilin ya, dilapisi lilin. Jadi saat nanti pewarnaan dia tidak akan terkena warna ya. Nah, ini dia. Ini jenisnya, jenis lilinnya, jenis malamnya namanya malam nyungging. Kemudian malam nepok atau teknik pecah. Baiklah anak-anak ustaz, seperti yang ustaz katakan di awal tadi bahwa banyak istilah-istilah ya dalam membatik ini menggunakan bahasa Jawa ya. Oke, anak-anak ustaz. Kemudian kita masuk kepada zat pewarna. Zat pewarna atau pewarna batik terdapat dua jenis, pewarna sintetis dan pewarna alami ya. Ya, anak-anak ustaz, kalau pewarna alami itu antum bisa dapatkan dari tumbuh-tumbuhan ya. Bisa juga pewarna sintetis berbentuk bubuk. Penggunaannya harus dilarutkan air terlebih dahulu. Pewarna sintetis untuk batik terdiri dari naptol, indigosol, reaktif, dan frozen. Sedangkan pewarna alami berbentuk padat yang direbus dalam beberapa jam hingga menghasilkan ekstrak zat-zat warna alami. Pewarna alami diantaranya kayu secang, kulit manggis, daun indigo, dan jelawe. Ya, ini anak-anak ustaz ya. Contohnya, jadi antum bisa mendapatkan warna-warna ini dari tumbuh-tumbuhan untuk warna alami. Bisa dari buah-buahan juga ya, yang ekstraknya. Baiklah anak-anak ustaz ya, karena waktu kita sudah habis, ustaz ingatkan kembali kepada antum untuk tidak lupa mengerjakan tugas ya. Tidak perlu antum menunggu waktu terakhir baru mengumpulkan. Lebih cepat akan menjadi lebih baik ya. Ustaz harapkan antum semua dapat mengumpulkan tugas-tugas antum dengan baik dan sempurna. Baiklah anak-anak ustaz, demikian pembelajaran kita hari ini. Ustaz harapkan dari pembelajaran ini antum akan mendapatkan, insyaallah antum akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan menambah wawasan antum. Kita tutup pembelajaran kita. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.